Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junius Dasnir Hamalik dari kelas 12 MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan kami terhadap pertanyaan nomor 1A, yaitu apakah pernyataan pada video terkait pengertian tes DNA itu sudah tepat. Jadi kesimpulan kami adalah pernyataan pada video tersebut sudah tepat karena tes DNA atau tes genetika adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Tes DNA dapat berfungsi untuk mengetahui garis keturunan seseorang sehingga dapat menentukan bahwa Jenar dan Mila itu adik kakak atau bukan. Tes DNA juga dapat berfungsi sebagai kebutuhan medis untuk mengetahui risiko seseorang terhadap kondisi medis tertentu, seperti mengetahui penyakit. Dan tes DNA juga berfungsi untuk kebutuhan forensik, untuk mengidentifikasi korban kejahatan hingga korban bencana alam yang sulit untuk diidentifikasi. Jadi, itu kesimpulan nomor 1A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Agustina dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari tahapan tes DNA. Tahapan tes DNA meliputi 7 tahapan. Yang pertama, pengumpulan sampel. Sampel dapat berupa cairan tubuh atau rambut seseorang untuk dijadikan bahan uji. Tahap yang kedua yaitu ekstraksi sel. Tahap ini dilakukan dengan cara menambahkan enzim ke dalam larutan yang mengandung sampel DNA. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penggandaan DNA. DNA digandakan secara spesifik dengan menggunakan 23 posisi. Tahap yang keempat yaitu pemisahan DNA. Biasanya menggunakan proses elektroforesis. Metode ini menggunakan medan listrik untuk mengurutkan molekul dalam sampel. Tahap yang kelima yaitu penyalinan DNA, dilakukan melalui proses yang disebut PCR. Salinan DNA diuji untuk penanda genetik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengujian DNA. Pengujian DNA dilakukan untuk menemukan penanda genetik dalam DNA yang dapat mengidentifikasikan hubungan. Tahap yang terakhir yaitu pembandingan DNA. Dalam kasus DNA, untuk mengetahui status anak dan ayah, calon ayah harus cocok setengah dari penanda genetik anak, karena setengah lainnya berasal dari ibu. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belsa Umilka Jesmi dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari jawaban nomor 1C. Tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan karena DNA merupakan penyusun gen. Sel-sel seluruh tubuh manusia mengandung kromosom yang berasal dari kedua orang tuanya. Artinya, individu tersebut mendapatkan DNA sebagai materi genetik yang hanya berasal dari kedua orang tua. Oleh karena itu, DNA disebut juga sebagai substansi pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap orang memiliki DNA yang berbentuk double helix atau rantai ganda. Satu rantai didapatkan dari keturunan ibu dan satu rantai lagi didapatkan dari keturunan ayah. Hal inilah yang bisa mengungkapkan asal-usul keturunan. Kali ini saya juga akan memberikan kesimpulan untuk jawaban nomor 1A, B, dan C. Tes DNA atau tes genetika adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Tahapan dari proses tes DNA secara umum ialah pengumpulan sampel, ekstraksi sel, penggandaan DNA, pemisahan DNA, penyalinan DNA, pengujian DNA, dan pembandingan DNA.
Tes DNA dapat membuktikan suatu keturunan karena DNA merupakan penyusun gen. DNA juga disebut sebagai substansi pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap orang memiliki DNA yang berbentuk double helix atau rantai ganda. Satu rantai diturunkan dari ibu dan satu rantai lagi diturunkan dari ayah. Hal inilah yang bisa mengungkapkan hasil keturunan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dusya Putri dari kelas 12 MIPA 3. Jadi, saya akan menyimpulkan apa yang telah dikerjakan oleh kelompok saya, yaitu pada nomor 2. Jadi, gen itu letaknya ada di dalam kromosom dan dapat dianalogikan dalam bentuk manik-manik itu disebut dengan lokus. Dan gen itu dapat disimbolkan dalam bentuk huruf. Jadi, jika kromosom berpasangan, maka gen juga akan berpasangan untuk membentuk alel. Jadi, karena gen itu fungsinya untuk mengatur sifat, maka dikenal dengan adanya sifat genotif. Sifat genotif itu artinya, susunan gen yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu tidak dapat dilihat secara langsung. Dan di dalam gen juga memiliki sifat fenotif yang artinya susunan gen yang ada dalam tubuh manusia itu dapat dilihat secara langsung, yaitu oleh panca indera kita. Berdasarkan sifat alel tersebut yang ada dalam individu atau makhluk hidup, maka dikenal dengan juga adanya homozigot. Homozigot itu adalah susunan gen yang dikenal dengan adanya pasangan alel yang sama jenis, yaitu seperti L besar, M besar, M besar, L kecil, dan seterusnya. Dan ada juga heterozigot yang artinya susunan gen pada makhluk hidup itu adanya pasangan alel yang berbeda jenisnya, yaitu contohnya L besar, L kecil, M besar, M kecil, dan seterusnya. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.